Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan FPS Channel ya. Oke ya teman-teman, kali ini aku mau share ke kalian ya gimana caranya untuk memperbaiki kompor gas ya. Ini biasanya ya, kalau kita pemakaiannya sehari-hari itu ya sering sekali mengalami kendala ya. Kompor gas itu saat dinyalakan tuh sangat susah sekali ya. Jadi ketika dinyalakan ya itu sangat susah untuk menyala ya. Jadi kadang-kadang ya sampai perlu dipantik dulu pakai korek api ya, atau perlu dipancing dulu pakai api dulu baru bisa menyala ya. Nanti kita coba akan cari tahu ya kendalanya di mana, dan juga nanti cara perbaikannya bagaimana, dan cara mengatasinya nanti di video ini ya. Cukup simpel dan sangat mudah ya, karena teman-teman tidak perlu membongkar kompornya secara keseluruhan ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini kompornya ya, karena setiap hari dipakai ya untuk memasak ya, tentunya sangat kotor ya. Ini bahkan bisa dibilang sangat kotor sekali ya. Untuk kompor ini bisa dilihat ya, dari bekas-bekas minyak itu sangat belepotan kemana-mana ya. Jadi pastikan ya kalian jangan skip untuk video ini ya, karena akan sangat bermanfaat dan bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Jadi caranya cukup mudah teman-teman. Pertama-tama ya kita perlu lepaskan dulu ya untuk tungkunya di masing-masing sisi ya. Ini kita coba ya, ini tadi kita coba untuk mencoba menyalakan ya, tapi dengan beberapa kali memutar knob ya yang ada di kompor tapi tidak mau menyala. Ini cenderung sangat susah. Di sini ya teman-teman, ini kalian bisa lihat ya di bagian kompor ini ya. Sebenarnya ya, ini untuk disclaimer ya, sebenarnya alangkah lebih baik ya teman-teman itu untuk membersihkan kompor ya, itu lebih baik memang harus dibongkar semua ya, karena dengan kita membongkar semua ya kita bisa membersihkan setiap part yang ada di dalam kompor itu dengan maksimal ya. Tapi ya karena keterbatasan waktu dan mungkin agak malas ya kita untuk membongkar-bongkar, karena nanti belepotan kita kotor kena minyak dan sebagainya ya, kita bisa coba dulu menggunakan cara ini. Yang pertama ya teman-teman, harus dilepas dulu ya. Lalu teman-teman coba lihat di bagian bawahnya ya. Jadi di bagian bawahnya ini ya kalian bisa lihat ada pemantik apinya ya. Jadi pemantik api itu ya adalah pemantik ya, yang nanti ketika kalian putar knobnya gas itu ke arah kiri, yang bunyi ceklek itu ya, nanti akan keluar api dari situ ya. Jadi kalian pastikan dulu ya, untuk pemantik apinya itu masih keluar ya, artinya masih dapat memercikan api ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan ya, kalian nanti bisa lihat itu pemantiknya memercikan api atau apinya kecil ya. Untuk kemungkinan pertama ya, apabila pemantik api kalian itu mati ya, bisa jadi ya itu terjadi kotor ya, kotor di bagian dalamnya ya. Biasanya ya itu terjadi kotor di bagian dalamnya, entah tersiram minyak ya, atau kemasukan minyak, kotoran dan sebagainya, sehingga menyumbat pemantik tersebut untuk tidak mematikan api ya. Otomatis kita bisa lakukan selanjutnya ya, kita bisa bersihkan lebih lanjut kalau terjadi seperti itu. Yang kedua, kemungkinan terburuknya ya, itu pemantik kalian sudah rusak atau partnya rusak ya. Jadi bisa kita memperbaiki ya apabila masih bisa. Lalu kita juga bisa mengganti partnya ya apabila memang sudah tidak bisa digunakan ya. Lalu yang ketiga, keluar apinya kecil ya. Ini ada beberapa kemungkinan ya teman-teman ya. Ini adalah cara yang kita bisa gunakan di cara ini. Jadi kemungkinan besarnya ya teman-teman, itu untuk pemantiknya itu apabila apinya kecil ya, sebenarnya ya cukup membersihkan aja di bagian pemantik tersebut ya. Dan ada kemungkinan lain juga ya, untuk di pemantiknya itu ada sumbatan kotoran dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa lakukan cara ya untuk mengamplas ya untuk pemantiknya. Dan juga yang tidak kalah penting ya teman-teman, harus pastikan juga ya di bagian pemantik ini dengan bagian besi yang ada di depannya ya. Kalian akan bisa lihat ya, bagian pemantik yang runcing ini ya, depannya itu ada bagian besi ya. Itu pastikan ya kalian setting ya, atau diatur dengan jarak yang cukup dekat. Jadi jangan sampai jaraknya berjauhan, karena akan lebih memudahkan kompor untuk menyala ya. Jadi ya perlu diingat lagi ya teman-teman, pastikan untuk
bagian jarumnya ya, jarum pemantik ini dengan besi yang ada di depannya ini jaraknya tidak terlalu jauh ya. Juga kalian bisa pastikan untuk bagian dalamnya ya, kalian bisa bersihkan juga ya menggunakan misalkan pakai tusuk sate juga bisa ya. Kalian bisa lakukan cara ini teman-teman. Untuk bagian jarum ini ya, kalian bisa membersihkan bagian ini ya tanpa melepas seluruh bagian kompor ya. Jadi kalian cukup siapkan aja amplas yang sedang ya, yang cukup halus dan tidak terlalu kasar ya, yang kira-kira lah bisa untuk membersihkan bagian jarum ini. Jadi otomatis nanti akan lebih bersih dan lebih mudah untuk menyala ya. Juga kalian bisa menggunakan cara tambahan ini teman-teman. Jadi aku pakai cara tambahan ya. Ini adalah sebuah cairan alkohol isopropil ya. Ini jadi memang biasa digunakan untuk membersihkan chemical gitulah ya, untuk membersihkan kompor, membersihkan lemak-lemak ya. Biasanya memang menggunakan cairan alkohol isopropil seperti ini. Jadi ini juga bisa dipakai ya, karena dia sifatnya itu menghancurkan lemak ya, atau melarutkan lemak, sehingga ya bisa cukup membantu juga dalam hal kita membersihkan bagian dalam kompor ini ya. Oke, nanti kita juga bersihkan juga untuk bagian yang satunya ya. Kita juga bersihkan dengan cara yang sama ya. Kita bisa amplas dengan perlahan ya, amplas di bagian jarumnya ya, atas bawah kiri kanan ya, dan juga setting juga untuk bagian besi depannya dengan jarak yang cukup. Tadi kita sudah coba bersihkan ya, kita akan mencoba menyalakan kompornya seperti biasa. Kita akan coba. Oke ya teman-teman, ini untuk untuk sekarang ini cukup mudah untuk dinyalakan ya teman-teman. Ya ini bisa dipraktekkan ya teman-teman. Sudah lebih oke ya, ini sekarang cukup satu kali ya menghidupkan, kita sudah langsung bisa menyalakan kompor ya. Oke, itu caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Apabila ya kalian punya waktu yang lebih luang ya, tentu saja aku sarankan kalian bongkar semua ya bagian kompornya ya, sampai ke bagian dalam-dalam ya. Sekaligus kita bisa membersihkan nih bagian luar ya dari minyak-minyak yang sangat mengganggu ini ya. Tentunya dengan menjaga kebersihan kompor ya, kita bisa melakukan perawatan ya, sehingga kompor tidak mudah rusak dan lebih terawat tentunya. Oke, mungkin kali ini itu aja yang bisa aku share ya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, komen, dan share tentunya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga, karena selalu akan ada informasi atau tutorial yang bermanfaat ya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, begitu. Terima kasih atas atensinya teman-teman ya, sudah menonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.